Kamu tidak keracunan, bagaimana bisa tidak apa-apa? Kamu bajingan. Kamu berani mengkhianati saya. Saya tidak. Dia jelas-jelas meminumnya. Kamu pikir aku bodoh, mau minum minuman kalian? Jujur saja, teh kalian tidak saya minum seteguk pun. Tidak mungkin. Otak itu hal yang baik, sayangnya kalian tidak punya. Saudara Chen Feng, Anda orang yang besar hati. Hari ini saya yang salah. Apakah kamu pikir saya bodoh, Chen Feng? Ayahku adalah seorang perdana menteri. Jika kamu membunuhku, seluruh negara Qing tidak akan ada tempat untukmu. Bahkan jika kaisar, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Sudah mendekati kematian masih berani sombong. Benar-benar mengira aku mudah diintimidasi. Tuan Chen, hari ini saya yang salah. Saya benar-benar bodoh. Mulai sekarang saya akan bekerja keras untuk Anda. Tolong ampuni saya. Ampuni saya. Ampuni saya. Anjing budak. Chen Feng, ayahku adalah perdana menteri. Kamu bunuh aku, kamu juga tidak akan selamat. Itu yang kalian katakan. Tidak ada orang lain yang tahu tentang ini. Aku pasti tidak akan memberitahu orang lain. Kamu. Tolong. Jangan ganggu aku di kehidupan selanjutnya. Sampah. Tuan sudah mencari ke seluruh penjuru kota. Apakah kalian semua tidak berguna? Anakku sudah hilang 5 hari. Mengapa belum ditemukan? Tuan. Sebelum Tuan Muda menghilang, dia pernah bicara tentang mencari masalah dengan Chen Feng. Pada malam Tuan Muda menghilang, terdengar suara keras dari rumah sakit kerajaan. Apakah ini ada hubungannya dengan Chen Feng? Tidak yakin, tapi semua bukti mengarah padanya. Suruh seseorang pergi ke Taiyuan. Hari ini aku harus membunuh bajingan ini. Dong Sue, apakah semua yang tertulis di sini benar? Penisilin benar-benar dapat sangat meningkatkan tingkat kelangsungan hidup tentara kita. Ya, Yang Mulia, saya terkejut saat melihatnya. Para tabib tua itu, semua mengatakan ini adalah obat ajaib. Bukan hanya obat ajaib, ini jelas merupakan pil dewa. Tabib Istana Chen benar-benar hadiah dari surga untuk Yang Mulia. Dengan tabib Istana Chen di sini, ini benar-benar berkah bagi negara Qing kita. Berkah bagi Yang Mulia. Kamu gadis kecil ini, kapan juga belajar bicara manis? Ini bukan salah bawahanku. Jelas sekali Yang Mulia sangat menghargai tabib Istana Chen. Menurut saya, lebih baik membawa dia ke dekat Anda, untuk melayani Anda dengan baik. Anda masih berkata, lihat saja saya tidak menghukummu. Yang Mulia, ada masalah besar. Yongxiang membawa orang ke rumah sakit kerajaan. Apa yang terjadi? Anak Tuan Yongxiang hilang. Dia curiga tabib Chen yang melakukannya. Cepat menuju ke rumah sakit kekaisaran. Penisilin sudah diproduksi, sesuai dengan metode Anda. Bahan peledak, semua sudah dipercepat produksinya. Baik, semakin banyak barang-barang ini semakin baik. Kerjakan dengan baik. Tunggu kemenangan King Guo. Kamu adalah pahlawan pertama King Guo. Terima kasih, Tuan, atas bimbingannya. Chen Feng. Yang Mulia Perdana Menteri, kamu membawa begitu banyak orang ke rumah sakit kekaisaran. Apa maksudmu? Cepat kembalikan anakku. Kalau tidak, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Cepat kembalikan anakku. Kalau tidak, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jangan berpura-pura di depanku. Ada yang melihat anakku datang mencarimu. Kamu sebenarnya menyembunyikannya di mana? Mungkin kamu mencari di tempat yang salah. Sudah lama aku tidak melihat saudara Ji. Masih keras kepala, lumpuhkan dia dulu untukku. Aku ingin melihat seberapa keras mulutnya. Bisa bertahan sampai kapan? Tuan Perdana Menteri, kamu begitu sombong. Apa kamu tidak takut Kaisar akan menyalahkanmu? Kaisar akan menyalahkanku. Karena seorang tabib kecil, kamu terlalu menganggap dirimu penting. Serang dia. Ayo lihat siapa yang berani. Lencana pengampunan Kaisar ada di sini. Melihat lencana ini sama dengan melihat Kaisar. Lihat apakah kalian masih berani menyentuhku. Bagaimana mungkin Yang Mulia akan menyerahkan medali emas padamu? Yang Mulia Perdana Menteri, bukankah tadi Anda sangat sombong? Ayo. Aku berdiri di sini, berani menyentuhku, bahkan jika ingin mencari masalah denganku, juga harus mencari alasan yang lebih baik, kan? Dua Chen Feng, jangan kira kamu memegang kartu bebas dari hukuman. Saya tidak berani bertindak, kamu berani bertindak. Bagaimanapun, kamu selalu bertindak sewenang-wenang, tapi bawahannya berani bertindak. Aku akan menanggung masalahnya. Perdana Menteri, berani sekali kau mengabaikan perintah Yang Mulia. Kau menangkap anakku. Hari ini, meski Raja Langit datang, pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Yongxiang, sungguh beraninya kau, bahkan tidak memandangku sama sekali.
Yongxiang, kamu benar-benar besar kepala, bahkan tidak menghormati aku. Yang mulia, saya yang bodoh, Perdana Menteri. Yang mulia, Anda tidak tahu, tadi dia sangat sombong. Yang mulia, Chen Feng telah menculik anak saya. Saya sangat khawatir, hanya akan mengucapkan kata-kata yang begitu memberontak. Mohon Yang Mulia periksa dengan cermat. Tabib Chen, kau telah menculik putra Perdana Menteri. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memfitnahku. Chen Feng, kau berani berbohong di hadapan Yang Mulia. Perdana Menteri, apakah kau punya bukti? Ada yang melihat putraku sebelum hilang. Datang menemui Tabib Chen. Setelah itu dia menghilang. Bawa orang itu ke sini. Ini. Jadi, kamu tidak punya saksi. Saya bersedia mempertaruhkan nyawa saya, bahwa dia terlibat dalam hal ini. Jika bukan karena, cukup. Negara Qing kita adalah tempat yang menuntut bukti. Kamu tidak punya saksi atau bukti. Langsung datang untuk menangkap orang. Kamu menempatkan hukum negara Qing kita di mana? Menempatkan saya di mana? Yang Mulia. Meskipun perilaku Yongxiang sangat memberontak, tetapi bagaimanapun juga itu demi anaknya. Kalau tidak, biarkan saja. Kenapa belum berterima kasih kepada tabib Istana Chen? Terima kasih banyak, tabib Istana Chen. Kalau bukan karena kau adalah pejabat tinggi di pengadilan untuk King Guoku yang telah memberikan kontribusi besar, hal ini sudah cukup untuk membuatmu mati ribuan kali hari ini. Kaisar benar dalam mengajar kita mengenai putramu yang hilang. Persekutuan akan mengirim orang untuk mencarimu. Kejadian seperti ini hari ini. Persekutuan tidak ingin hal ini terjadi lagi. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Chen Feng, bajingan itu, benar-benar berpikir punya dukungan dari Kaisar. Saya tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dilihat dari situasi sekarang, Tuan, sepertinya kita sulit lagi untuk bertindak terhadap Chen Feng. Lagi pula, masih ada Yang Mulia. Kaisar berkali-kali menentang saya. Sudah tidak perlu lagi membiarkannya. Tuan, Anda ini, kamu pergi beritahu 4 jenderal. Rencana dipercepat. Beritahu mereka untuk bersiap-siap. Selain itu, serahkan surat ini kepada utusan negara Zhou. Baik. Bisakah kamu berhenti membuat masalah bagi saya? Yang Mulia, ini benar-benar bukan salah saya. Dia yang selalu mencari masalah dengan saya. Ini adalah pembelaan diri yang sah. Apakah Li Suhua yang kamu urus? Li Suhua membawa orang untuk membunuhku, tapi aku berhasil membunuhnya. Kalau aku tidak menyingkirkannya, kamu mungkin tidak akan bertemu denganku sekarang. Siapa yang mau bertemu denganmu? Jangan beritahu siapapun tentang ini. Harumnya saja aku tidak bisa melindungimu. Aku tahu Yang Mulia paling peduli padaku. Yang Mulia, Putri Nongyu sedang menunggumu. Apa yang gadis ini lakukan di sini? Kakak Kaisar, akhirnya kau kembali. Aku sudah menunggumu lama sekali. Apa yang kau lakukan di sini, Kakak Kaisar? Bagaimana jika kamu menjodohkan Chen Yuyi denganku? Kenapa tiba-tiba membicarakan hal ini, Kakak Kaisar? Lagi pula aku sekarang tidak perlu pergi menikah lagi. Selain itu kamu juga tahu tentang aku dan Chen Yuyi. Tolong setujui aku. Tapi bagaimanapun kamu adalah seorang putri. Meskipun aku setuju, Ibu Ratu juga tidak akan menyetujuinya. Kakak Raja, bukankah ini hanya keputusanmu? Kau memberikan pangkat dan gelar kepada Chen Feng. Ibu Ratu juga tidak akan menolaknya. Aku tidak ada keberatan mengenai hal ini. Tanya saja padanya. Apa pendapat yang bisa dia miliki? Chen Feng, apa yang kamu katakan benar kan? Putri, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan urusan cinta. Kamu tidak setuju? Bukan begitu Putri. Dengarkan penjelasanku. Aku ingin mendengar bagaimana kamu beralasan. Kerajaan Qing dan Kerajaan Zhou hampir berperang. Situasi istana sedang kacau. Di saat negara sedang dalam bahaya, bagaimana bisa membicarakan urusan pribadi? Kamu hanya seorang tabib kecil. Kenapa kamu peduli tentang ini? Seperti kata pepatah, tanpa negara tidak ada keluarga. Setidaknya harus berkontribusi. Sudahlah, masalah ini dibicarakan nanti saja. Aku tidak peduli. Kakak Raja, kamu harus setuju. Biarkan dia menjadi suamiku. Hidup ini aku hanya mau menikah dengannya. Baik. Setelah urusan kita dengan negara Zhou selesai, aku akan setuju denganmu. Kamu pulang duluan saja. Saya ada urusan yang harus dibicarakan dengan Tabib Chen. Pergilah temui putrimu. Yang mulia, bukankah kamu sudah tahu tentang aku dan putri? Kenapa cemburu? Apa yang kamu bicarakan? Yang mulia, lihat, saya telah membuat penisilin. Dan juga menyingkirkan putra Perdana Menteri. Apakah Anda tidak seharusnya memberi saya hadiah yang baik?
Kebetulan selir Li sangat merindukanmu. Maka aku beri hadiah malam ini, permaisuriku yang cantik. Bagaimana mungkin aku tega mengabaikanmu? Yang mulia, mengapa tubuhmu berbau obat? Sama seperti tabib Chen itu, aku datang terlalu terburu-buru, lupa menghilangkan baunya. Akhir-akhir ini aku sering bersama tabib Chen, tidak bisa tidak terkena sedikit aromanya. Yang mulia benar-benar menghargai tabib Chen. Betul sekali, tabib Chen baru-baru ini telah banyak berbuat untuk negara Qing, dan telah mencapai banyak prestasi. Yang lebih penting lagi, dia juga menyelamatkan selir kesayanganku. Bagaimana aku bisa tidak menghargainya? Yang mulia, bolehkah aku memohon Anda memenuhi satu permintaanku? Selirku, bukan hanya 100 permintaan pun akan kupenuhi. Aku takut jika aku mengatakan ini, kau akan menyalahkanku lagi karena tidak memahami situasi. Tidak, bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Aku ingin memohon kepada Yang Mulia untuk membantuku membunuh Chen Feng. Permaisuri, kau harus tahu, tabib Chen adalah pahlawan negara Qi. Dia baru saja menyelamatkanmu. Bagaimana kamu bisa membalas kebaikan dengan kebencian? Yang Mulia, hamba bukanlah orang yang membalas kebaikan dengan kebencian. Hanya saja Chen Feng memanfaatkan saat hamba sedang berobat untuk menghina hamba. Sialan, menonton drama, malah kena sendiri. Permaisuriku, aku menyayangimu, tapi itu tidak berarti kamu bisa berbohong padaku sesuka hati. Yang Mulia, semua yang aku katakan adalah benar. Mohon Yang Mulia memeriksa dengan cermat. Apakah Perdana Menteri yang menyuruhmu melakukannya? Apakah kamu lebih memilih untuk percaya pada tabib itu daripada mempercayaiku? Bukan aku tidak mau mempercayaimu. Selama kamu sakit, hamba sengaja mengutus Dong Sui untuk menjaga gerak-gerik tabib Chen. Jika dia melakukan hal yang mencurigakan, hamba sudah membunuhnya. Apakah kamu masih mau berbohong? Yang Mulia, mungkin karena saya sakit jadi bingung. Mengalami halusinasi. Mohon Yang Mulia mengampuni. Kamu bukan sakit dan bingung, hanya dipengaruhi oleh orang lain. Aku tahu Perdana Menteri selalu memusuhi Dr. Chen, tapi kamu adalah selir kesayanganku. Bagaimana bisa karena dendam pribadi dan menggoyahkan dasar negara? Yang Mulia, hamba tahu kesalahanku. Belakangan ini Yongxiang sering melanggar hukum. Tapi karena dia ayahmu, aku selalu memaafkannya. Semoga kau mengerti niat baikku. Peristiwa hari ini, aku akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Jangan ulangi lagi. Terima kasih, Yang Mulia. Chen Feng ini benar-benar beruntung. Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Gagal ya sudah gagal. Sekarang ada banjir di Jiangnan. Jangan bilang dia, bahkan kaisar pun tak bisa melindungi dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Banjir di Jiangnan sudah berhari-hari. Mengapa belum ada kabar dari Yang Mulia? Siapa yang tahu? Apakah Yang Mulia masih memikirkan perang? Sekarang sudah saatnya. Benarkah Anda akan mengabaikan rakyat? Baginda, Jiangnan mengalami banjir besar yang terjadi sekali dalam 100 tahun. Rakyat kehilangan tempat tinggal dan kelaparan di mana-mana. Situasinya tidak optimis. Mengapa masalah besar seperti ini baru dilaporkan sekarang? Baginda, Anda yang mengatakan bahwa selama periode ini, harus menempatkan perang dengan negara Zhou sebagai prioritas utama. Hal-hal lainnya tidak boleh disebutkan. Kamu apakah sudah mengirim orang untuk mengatasi bencana? Bagaimana pengungsi bencana diatur? Yang Mulia, untuk menghadapi perang, kami dari negara Qing sudah mengirim semua bahan ke perkemahan militer. Tidak ada lagi tenaga untuk menangani bencana. Bajingan, bahkan urusan ini saja tidak bisa selesai. Untuk apa aku membutuhkan kalian? Tuan Perdana Menteri, kamu hanya bicara soal perang. Apakah kamu menyalahkan Yang Mulia? Hamba tua meskipun memiliki 100 keberanian, juga tidak berani menyalahkan Yang Mulia. Tapi Yang Mulia mendengarkan kabar angin dari orang lain. Hanya berpikir tentang berperang, tetapi melupakan rakyat jelata di seluruh negeri. Hal ini hamba tua harus menyatakan sikap. Itu artinya terhadap saya kan? Ingin cari masalah dengan saya? Katakan saja langsung. Harus menggunakan rakyat jelata untuk membuat masalah. Apakah kamu masih punya rasa malu? Sekarang bencana ini tidak bisa ditangani. Tentara besar dari negara Zhou di perbatasan utara mengintai dengan penuh niat. Kalau bukan karena kamu menyebarkan kebohongan, bagaimana mungkin ada bencana alam dan kemalangan manusia seperti ini? Siapa lagi yang harus aku salahkan kalau bukan kamu? Yang Mulia, Chen Feng menyebarkan kebohongan.
membuat Anda melakukan kesalahan besar ini. Mohon Yang Mulia untuk berhenti sebelum terlambat.